Pada video kali ini, kita akan membahas tentang relay. Relay ini adalah salah satu komponen yang paling banyak kita temui dalam aplikasi elektronika listrik, baik di hobi maupun di industri, dengan berbagai macam jenisnya. Fungsi utama dari relay adalah sebagai saklar, di mana saklar ini digerakkan oleh elektromagnetik. Itu yang membedakan dengan saklar konvensional yang digerakkan dengan menggunakan tangan. Oke, ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah relay DC. Seperti ini, salah satu contohnya. Nah, yang membedakan antara relay DC dan relay AC adalah tegangan koilnya. Ini sebagai contoh, ini tegangan koilnya 12 volt DC. Nah, lebih jelas, ini contoh yang kedua. Nah, di sini tertulis secara jelas koil 12 volt DC. Berarti ini adalah jenis relay yang digerakkan atau koilnya diaktifkan dengan listrik 12 volt DC. Sebaliknya, ada juga relay yang AC. Ini adalah salah satu contoh, salah satu saja. Tipe MK2P. Di sini tertulis. Nah, kita bisa membedakan untuk ini apakah jenis relay DC atau AC. Kita lihat dari koilnya. Di sini ada kumparan elektromagnetik. Ini besi. Terus ini kumparan elektromagnetik. Yang di tengah sana ada inti besi. Nah, kita lihat dari sini. Tampak bahwa untuk koilnya dia tertulis 220 atau 240 volt AC. Berarti ini adalah jenis relay AC. Jenis AC yang lain ada yang disebut dengan kontaktor. Ini juga termasuk relay tapi yang didesain khusus sehingga dia memiliki nama yang berbeda. Kita bisa lihat di nameplate-nya, rating daya, dan lain sebagainya. Kita kembali ke jenis-jenis. Ada juga relay yang ukurannya kecil, ini namanya reed relay. Jadi hanya satu kontak dan coil. Coilnya ada di sini, terus kontaknya ada di tengah-tengah ini satu, terus dibaliknya lagi satu. Atau relay lidi, ya, karena ukurannya kecil. Yang berikutnya ini masih relay DC juga. DC 12 volt. Lalu di atasnya ini ada tertulis 1 ampere 24 volt DC. Ini artinya kemampuan kontaknya untuk menghantarkan arus sebesar 1 ampere maksimal 24 volt DC. Sedangkan untuk tegangan koilnya 12 volt. Jenis yang lain di sini terdapat relay yang tidak menggunakan mekanik. Kalau yang sebelumnya tadi itu semua relay yang tipenya mekanik. Nah, kalau yang ini tipenya yang semikonduktor atau yang lebih kita kenal dengan nama solid state relay. Di sini ada untuk triggernya dia tertulis sebagai input 4 plus 5 min. Ya. Nah, ini kalau sesuai dengan datasheet, ini untuk mengaktifkan kontak 1, 2, 3 ini diberi tegangan 5 sampai 20. Nah, untuk kontaknya di sini nanti ada kontak, ada NO, ada NC. Adapun kemampuan hantar arusnya pada tegangan 250 volt AC, dia mampu mengalirkan arus sebesar 2 ampere. Tipe berikutnya ini
juga tipe DC. Ini yang sering kita temui kalau di instalasi atau di aplikasi yang membutuhkan arus lebih besar dari 2 ampere. Nah, di sini tertulis kalau dari koilnya terlihat di situ tertulis 12 volt DC yang ada di dalam. Berarti ini tipe relay DC. Adapun kontaknya, untuk kontaknya dia bisa menghantarkan arus hingga 5 ampere. Dan listriknya atau tegangan yang bisa dilewatkan 24 volt AC. Selain menghantarkan AC, ini juga bisa menghantarkan arus DC. Di sini tertulis 5 ampere 28 volt DC. Jadi ini kontaknya juga selain bisa menghantarkan arus AC, juga menghantarkan arus DC. Nah, untuk relay jenis ini ketika dipasang di panel atau di rangkaian-rangkaian yang lain, biasanya dibantu dengan soket relay yang memang didesain khusus untuk jenis tipe relay ini. Nah, jadi kita tinggal plug and play seperti ini. Nanti untuk menghubungkan ke rangkaian yang lain, kita gunakan skun kabel dan dipasang di terminal-terminal ini. Begitu pula untuk yang relay yang AC yang sudah kita bahas di awal tadi, ini juga ada soket khusus yang memang didesain untuk ini. Adapun untuk mengenal pinnya, nanti ada indikator yang dituliskan di sini ya. Nah, tampak di sini ada tulisan di dekatnya P ada 01, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini keterangannya bisa kita lihat di bagian sini. Nah, nomor 1 berarti sebagai kontak, nomor 8 juga sebagai kontak. Oh, maaf, untuk nomor 1 sebagai pole, terus untuk yang nomor 2 dan nomor 7 itu untuk coil. Ya, untuk coil artinya untuk kumparan elektromagnetiknya. Terus 3 ini sebagai kontak untuk normally open terhadap kutub nomor 1. Adapun normally close-nya itu yang nomor 4. Apa itu normally open dan normally close? Ya, akan dijelaskan setelah ini. Ini soketnya, ini juga sama karena ini didesain khusus untuk relay ini. Maka nanti kita akan bisa melihat hal yang sama. Nah, ini diletakkan seperti ini. Nah, lalu di sini ada nomornya yang bisa kita lihat. Nah, sebagai contoh ini ada nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Nah, ini sama, ini akan terhubung dengan pin-pin yang ada di sini tadi. 4, 5, 6, dan seterusnya, dan akan nyambung dengan sini. Jadi cukup mudah untuk kita pahami. Nah, berikutnya, ada relay yang sudah didesain dilengkapi dengan drivernya. Sebagai contoh ini, kita punya relay. Relay ini coilnya 5 volt. Ya, kita bisa lihat di datasheet ya. SLA 05 volt DC SLA. Ini tipe yang 5 volt. Adapun daya hantar arusnya, kontaknya bisa mengalirkan hingga 30 ampere di tegangan 250 volt AC. Nah, driver di sini, nah untuk memudahkannya akan saya lepas. Sebelumnya ini solder. Nah, di sini dilengkapi dengan optocoupler, ada transistor, ada diode, ada resistor, dan ada lampu display. Ini ada LED-nya.
Nah, untuk menggerakkan di sini ada terminal untuk DC plus, DC min, dan in. Nah, untuk outputnya di sini ada COM atau common, kontak NC, normally close, dan NO, normally open. Nanti akan kita demokan. Nah, ini ada juga untuk modul relay yang terdiri dari 8 relay. Nah, biasanya kita membutuhkan untuk driver yang hingga 8 bit atau 8 beban yang dikontrol, kita bisa menggunakan modul seperti ini. Lebih praktis di dalam penggunaannya. Baiklah, itu tadi adalah kita melihat relay dari jenisnya. Berikutnya dari tipenya ada beberapa tipe. Ada tipe SPST, SPDT, DPDT, dan ada jenis yang lainnya. Kita bahas yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah SPST, ya. Single pole, single throw. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Ini adalah tipe relay yang SPST, ya. Single pole berarti kutubnya hanya satu dan kontaknya atau throw-nya juga satu, ya. Nah, seperti ini. Single pole, single throw. Dan untuk pin 2 yang ada di pinggir ini adalah untuk yang koilnya. Di sini tertulis plus dan min. Terus ada simbol kumparan. Ini yang tipe SPST. Terus ada juga yang tipe SPDT, ya. Single pole double throw, ya. Jadi satu induk, 2 anak atau 2 kontak, ya. Bagaimana cara membedakannya? Kita bisa melihat di sini ada 5 pin, ya. Nah, di sini ada simbol yang bisa kita lihat, ya. Nah, ini ada simbol 1 2 1 2 3. Terus di sini ada 3 4, ya. Nah, kita bisa lihat bahwa dari simbol ini 1 3 4, ya. Berarti 2 dan 5 ini adalah koilnya, karena ini ada lambang kumparan, ya, kotak, terus ada garisnya, ini adalah kumparan. Nah, kontaknya berarti yang sebelah sini. Jadi yang kontaknya, nah ini yang kutub, ya, kita nyebutnya sebagai kutub atau induk. Anaknya ada 2, ya, atau throw-nya. Nah, ada 2, 1 2. Nah, untuk yang kalau dari gambar simbol di sini tertulis ini nempel dengan 1, nempel dengan 4. Berarti ini adalah kutub NC, normally close, ya. Disebut normally close karena saat relay ini belum diaktifkan, belum diberi catu 2 dan 5-nya, nomor 1 ini sudah tersambung dengan nomor 4. Berarti satunya adalah normally open. Jadi dalam kondisi normal sebelum diberi atau sebelum diaktifkan ini kondisinya adalah terbuka, tidak tersambung. Ini disebut dengan normally open. Tipe DPDT yang berikutnya kita bisa melihat yang di sini, ya. Tipe DPDT double throw, double pull, ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Nah, bagaimana menandainya? Kita bisa melihat di sini ada gambar, atau kita bisa lihat di sini, ya. Ini ada pole yang pertama, ini yang kedua, yang throw-nya yang ini, ada NO dan ada NC. Jadi ini ada tipe yang DPDT. Untuk yang relay AC yang ini juga termasuk DPDT.
ya. Ya ini kita bisa ini polnya ada 2, 1 dan 8. Terus untuk true-nya 34 dan 56. Ya. Yang 45 ini yang normally close, kondisi belum aktif, dia sudah tersambung. Terus yang 3 dan 6 ini yang normally open. Ya. Ini termasuk yang DPDT. Kalau SPDT, yang ini tadi yang pertama, yang kedua, ini juga termasuk SPDT. Ya. Ini single pole double throw. Jadi ini yang pole-nya yang sebelah sini, terus throw-nya yang 2. Ini juga termasuk yang SPDT. Ya. Satu sebagai kontak, dua sebagai kontak, yang satu sebagai pole-nya. SPDT. Satu lagi yang ketinggalan ini termasuk DPDT. Ya. Ini koilnya yang paling berjauhan koilnya, terus yang ini untuk pole yang pertama, yang kedua, terus ini true-nya ada 2. 2 di bawah dan 2 di sebelah atas. Oke, itu tadi kita melihat relay dari jumlah kontaknya. Nah, apa itu normally close dan normally open? Kita bisa melihat dari sini ya, dari konstruksi ini. Kalau kita lihat dari bawah, ya. Nah, di sini ada 8 pin atau 8 kaki dan dipastikan 2 pasti untuk coil. Nah, kita bisa lihat kalau secara visual ini kita bisa melihat di sini ada sebuah kawat yang tersambung dengan kumparan yang di sini. Ya, ada kawat kecil. Ini untuk, nah ini ada kawat, terlihat ada kawat. Nah ini kawat untuk kumparan elektromagnetik. Berarti dapat dipastikan 2 ini adalah koilnya. Nah yang kedua, ini ada pin yang terhubung dengan sebuah kabel warna putih. Nah, di sini terlihat ada tembaga, ya, ada tembaga 2 karena ini double. Nah, tembaga ini yang terhubung dengan kabel dan ke sini. Nah, tembaga ini sebagai kontak atau konektor. Nah, kita bisa melihat di sini ada 2 buah kontak logam juga, tembaga. Nah, ini terlihat secara visual sudah nempel. Berarti ini adalah normally close. Dalam kondisi normal, belum diaktifkan, dia sudah tersambung dulu. Kalau yang di sini, berarti normally open. Oke. Akan kita coba demokan. Ini kita punya catu 12 volt. Kita letakkan ini di bagian coil. Yang plusnya sudah, sekarang yang minnya. Nah, kita akan tempelkan di sini. Nah, ini terlihat ada gerakan. Ada gerakan Nah, jadi ketika diaktifkan, kontak akan berpindah. Nah, kontak yang nempel berikutnya ini yang disebut dengan normally open. Nah, ketika diaktifkan, dia akan tersambung. Itu adalah cara kerja dari relay. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan coba bongkar salah satu relay yang, nah ini saya ambil tutupnya.
Nah, di sini terlihat pinnya ada 5, terus yang 2 ini untuk koilnya. Kita bisa lihat secara visual, ini ada kawat kecil yang dihubungkan dengan gumpalan. Nah, ini dilihat kawat tembaganya. Begitu pula di sisi ini. Nah, untuk kontaknya bagaimana? Kita bisa melihat di sini. Untuk polnya atau kutubnya, atau induk, ini ada satu yang di sebelah sini. Terus terhubung dengan, di sini ada besi yang nanti akan tertarik atau ditarik oleh elektromagnetik. Nah, ini tampak sebenarnya dia tidak nempel. Baru nanti kalau diaktifkan dia baru nempel. Nah, ini bisa tekan dia baru nempel. Nah, untuk kontaknya mana yang NO dan mana NC ini terlihat ada 2. Sebelah sini dan sebelah sini. Nah, ini tampak ini lebih tinggi daripada yang sebelah sini. Berarti ini yang bawah. Nah, dalam kondisi belum diaktifkan, ini tampak dia nempel ke atas. Ya, berarti nempel yang ke sebelah kanan. Berarti ini adalah kontak yang normally close. Sedangkan yang bawah ini yang normally open. Nah, coba kita demokan. Kita beri catu. Nah, ini tampak perpindahannya. Ya, bisa terlihat di layar. Oke, jadi seperti itu cara kerja dari relay. Nah, ada satu lagi relay yang kapasitasnya besar. Ini kalau dari nameplate-nya hingga 25 ampere. Ya. Tegangannya bisa hingga 8 kV, 8000 volt. Ya. Dan dayanya, kalau dari nameplate ini, pada daya 220, 230, dia hingga 3 kW. Nah, kalau 380 atau 400 bisa sampai 5,5 kW. Pada tegangan 660, 690, ya, arusnya bisa hingga 8,9 dan dayanya hingga 7,5 kW. Nah, untuk jenis ini lebih lazim tidak lagi disebut relay tapi disebut dengan kontaktor. Ya. Pada kontaktor ini tidak ada NONC, jadi dia sebenarnya masuk kategori kalau kontaknya ini hanya pull dan throw. Jadi SPST sebenarnya ya, single pull, single throw. Hanya ada 2. Jadi dalam kondisi normal dia terbuka atau terputus. Karena penggunanya 3 fasa, biasanya ada 3 pull di sini. Ya. Ini semuanya adalah normally open. Nah, namun disediakan satu kontak lagi, ini yang normally ada kontak tambahan, ya. Ini NO. Oh, mohon maaf. Ini tadi sebenarnya kontaknya normally open semua. Terus ada ditambah satu normally open. Nah, ada satu ekstra di sini normally close yang paling bawah. Ya. Jadi ada 4 buah normally open, terus satu normally close. Biasanya 2 ini untuk tombol start stop untuk latching, ya, penguncian. Ya, untuk yang di kebeban biasanya menggunakan L1, L2 dan L3. Ketika dia aktif, maka kontaknya akan menyambung, ya. Biasanya ditandai dengan di sini ya. Kita bisa melihat di sini kalau dia aktif dia akan turun ke bawah, ya. Maka akan menyambungkan 3 kontak tadi. Termasuk 4 yang NO dan NC, ya. Nah, untuk coilnya di mana? Nah, coilnya kita bisa melihat di sini ya. Ini ada terminal A1 dan A2.
ya, bisa menggunakan ini untuk terminal ke kumparannya. Ya, atau bisa juga menggunakan yang di sini. Ini sama aja nih terhubung ke sana. Oke, jadi ini tadi jenis-jenis dari relay dan salah satunya adalah kontak. Untuk mendemokan cara kerja dari kontaktor, kita akan membuat percobaan sederhana. Pertama, di sini kita hubungkan steker dengan pin A1 dan A2. Ini untuk koilnya atau kumparannya. Lalu kita hubungkan dengan sumber listrik ya. Nah, di sini saya akan menggunakan untuk aktivasi kita menggunakan saklar on off yang ada di stop kontak ya. Nah, ini tampak ini sudah menyambung ya. Nah, kalau kita matikan, nah, jadi ini relay yang ukuran besar ya, untuk daya yang besar. Nah, oke. Ada kalanya karena di sini hanya disediakan 4 buah kontak NO dan 1 NC, atau sebenarnya aktualnya ini yang dipakai hanya 3 ya, karena biasanya untuk aplikasi 3 fasa ya. Sedangkan 2 ini auxiliary, ini biasanya untuk tombol start stop ya. Namun bisa kita gunakan juga untuk fungsi yang lain, misalkan kita punya konfigurasi yang unik atau memang kita butuhkan. Nah, tapi ada kalanya kita kekurangan pin atau kekurangan kontak untuk suatu aplikasi. Nah, harusnya kita bisa menambahkan tambahan saklar ya. Nah, ini misalkan sebagai contoh. Nah, ini kita bisa membeli tambahan kontak ya. Ini contohnya 2 buah NC ya. 5152 6162. Nah, ini bisa kita tambahkan ke sini. Misalkan kita hanya membutuhkan 2 NO dan NC. Kita pasang ini. Nah, nanti ini juga akan mengikuti kalau di bawah on atau kontak, di atasnya juga kontak. Nah, ini juga ikut ya. Kita bisa lihat ini penanda yang bawah, yang ini yang atas. Misalkan masih kurang lagi, kita bisa ini lepas dulu. Lalu kita tambahkan, misalkan kita membutuhkan 2 NO. Nah, ini ada NO2 terus 2 NC. Kita tinggal tambahkan saja. Artinya ketika ini aktif, maka kondisinya yang NO yang normally open ketika aktif dia akan nyambung. Nah, sebaliknya yang bagian NC justru ketika kontaktor ini aktif dia malah memutus. Ya, memutus. Sebagai contoh, misalkan kita aplikasinya di switch untuk manual dan otomatis misalkan, atau misalkan ada 2 buah motor yang kerjanya saling berkebalikan ya. Misalkan yang satu buka satu nutup, misalkan satu motor untuk pengisian, valve pengisian, yang satunya untuk mengeluarkan. Tentunya ketika mengisi, valve yang untuk mengeluarkan, valve output kan harus mati ya. Begitu pula sebaliknya ketika proses mengeluarkan suatu material, maka valve output yang membuka, valve inputnya harus nutup ya, supaya material baru tidak ikut dikeluarkan. Nah, ini kita bisa menggunakan kombinasi ini ya, NC dan NO. Karena di saat yang bersamaan ini kondisi logikanya atau kondisi kontaknya saling
berkebalikan. Jadi akan tampak seperti ini. Kita bisa tambahkan aksesoris tambahan atau kontak tambahan di sini. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan tentang relay dan kontaktor, baik itu jenis, tipe, cara mengoperasikan, dan cara membedakan pin dan fungsinya. Terima kasih.